Ya, peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Bayangkara ke-79 di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Selain upacara, Korps Bayangkara juga memamerkan sejumlah atraksi pengamanan dari darat maupun udara. Sepeda motor melakukan tindakan kepolisian tanpa menggunakan senjata api. Ratusan personel polisi unjuk kebolehan memamerkan aksi membubarkan tawuran dan geng motor. Yang membantu petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Kita saksikan satu persatu pelaku tawuran dilumpuhkan oleh patroli presisi. Aksi lainnya, ratusan personel polisi juga memperlihatkan atraksi pengamanan radioaktif dan pembebasan sandera. Namun dikejar oleh K9 dan saat ini berhasil dilumpuhkan. Kita saksikan satu persatu. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan tidak untuk mematikan, hanya meledakkan. Puluhan personil Polri juga unjuk kemampuan pengamanan dari udara, yaitu aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Khusus kepolisian. Di saat bersama Monas menuju Cawan Monas dengan kita saksikan satu persatu. Pemirsa, penutupan ruas jalan di kawasan Monas saat peringatan Hari Bayangkara ke-79 berimbas kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota. Bahkan kemacetan mengular hingga belasan kilometer. Salah satu kawasan yang terdampak kemacetan parah di ruas Jalan Kuitang Raya, Jakarta Pusat. Kendaraan roda 2 dan 4 dari arah Senen menuju Bundaran Tugutani macet total. Bahkan buntut kemacetan hingga belasan kilometer mulai dari Jalan Kuitang, Menteng Raya, Jalan Kramat Raya, hingga Jalan Senen Raya dan Letjen Suprapto. Kurangnya sosialisasi membuat banyak pengendara tak mengetahui hari ini ada penutupan ruas jalan. Mereka juga kebingungan mencari jalur alternatif lain untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Diperkirakan kemacetan akan semakin parah hingga siang nanti mengingat ruas jalan di sekitar Monas masih ditutup. Padahal petugas kepolisian telah diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas, namun kemacetan belum juga bisa diurai. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau HUT Bayangkara ke-79. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemani Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka upacara HUT Bayangkara ke-79. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya menunggu di tenda undangan. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul, berprestasi dan membantu mewujudkan program-program pemerintah. Prabowo juga meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri, yakni dapur penyedia makan bergizi gratis oleh Polri. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat tercebur ke dalam lubang gorong-gorong menganga sedalam 2 meter lebih. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam.
Warga berusaha mengevakuasi seorang pengunjung PRJ yang terjerembab ke selokan sedalam 2 meter di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya korban terjatuh karena asik bermain ponsel dan tak tahu ada lubang menganga di trotoar jalan. Minimnya penerangan membuat warga kesulitan mengevakuasi korban. Pasca video viral, petugas suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat segera menutup lubang dengan beton. Sebelumnya video pengunjung PRJ terjatuh ke dalam gorong-gorong viral. Trotoar yang berada tepat berdampingan lokasi PRJ tersebut merupakan aset milik Sekretariat Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan orang melakukan pembubaran dan pengerusakan rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan insiden tersebut. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengerusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik warga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat melalui akun media sosialnya membagikan dirinya bersama korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. KDM menyatakan akan memberi bantuan pada korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Ini Ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak.